Nah, sekarang kita sudah ada di sesi obrolan tentang wanita Sobat R. Seperti tadi yang sudah saya bilang berulang kali bahwa hari Rabu ya, memang waktunya kita untuk talk show bersama dengan teman-teman kuliner dari komunitas Kulineri Arek Mojokerto. Nah, sekarang yang ketiban sampur ya adalah teman-teman dari olahan lele Ole Food Sobat R. Nah, biasanya kalau ibu-ibu ya masak lele itu paling umum, paling gampang adalah digoreng sreng. Habis itu disambal, dipenyet atau namanya pecel lele seperti itu, dikasih lalapan. Tapi ternyata dari lele ini bisa dimacem-macemin Sobat R ya. Dibikin variasi makanan yang lain yang pastinya beda penampilannya dan lebih enak. Nah, ini sudah ada ahlinya di sini. Saya sapa dulu ya untuk mbaknya dari Ole Food dan masnya. Ada 2 orang ya, cakep-cakep di sini. Halo, selamat pagi Mbak Putri ya. Satunya Mas Wahyu ya, bener ya. Nah, ini dari Ole Food Sobat R ya, sama-sama masih muda-muda loh ya, luar biasa sekali. Oke, ngomong-ngomong nih soal Ole Food ya. Ole Food ini memproduksi produk apa saja dari bahan dasar ikan lele, Mbak? Ya, jadi Ole Food ini mempunyai 3 produk. Yang apa aja pertama bakso lele, nugget lele, sama yang terakhir abon lele. Abon lele ya. Jadi untuk bakso sama nuggetnya ini kemasan kita beratnya 200 gram. Lumayan, harganya juga terjangkau. Oh ya, berapa? Iya. Mulai dari berapa? Untuk bakso sama nugget ini harganya cuma 12.000. 12.000 ya? Isinya sekitar 20 biji. Masing-masing? Buat rame-rame. Untuk nuggetnya 12.000 nuggetnya isinya ya sekitar 20. Untuk baksonya juga sekitar 20. Lumayan buat nanti. Ini baksonya warnanya apa ya? Karena lele kan hitam biasanya. Ini baksonya saya tak delok dhisik. Oh, warnanya enggak putih. Ya? Oh, putih ya tetap. Ya, warnanya sama kayak daging sapi. Oh gitu sapi. Ya. Mirip. Terus perbedaan rasanya apa ini dari bakso lele? Rasanya kalau dibandingkan seperti bakso. Gitu ya? Seperti bakso ikan. Cuma lebih mirip daging. Lebih mirip daging sapi ya. Iya. Oke, kekenyalannya gitu. Kekenyalannya, warnanya. Kalau bakso ikan kan biasanya warnanya putih. Dia cenderung seperti bakso sapi. Gitu. Dan lagi nggak amis, yang penting ya? itu. Jadi anak-anak kecil pada suka. Pasti suka ya. Terus untuk nuggetnya sendiri gimana nih? Kalau nuggetnya sama juga dari lele dan rasanya gurih banget. Ini biasanya kan disukai anak ya nugget ini ya. Terutama non MSG. Nah itu nggak pakai yang namanya penyedap-penyedap gitu ya. Itu yang dicari sama ibu-ibu sekarang ya, kalau ngasih makanan buat putra-putrinya. Ini pakai MSG enggak gitu. Kalau ini bebas ya Mas ya. Terus abon lelenya gimana nih? Mungkin Mas Wahyu bisa menjelaskan. Kalau abon lele ini rasanya lebih kayak daging. Jadi yang sama kayak yang diomongkan sama Mbak Putri tadi. Kalau rasanya itu lebih mirip daging. Jadi nggak amis pertama, terus kelebihannya juga non MSG. Yang original itu terutama kesukaannya anak kecil-kecil, balita biasanya itu udah senang biasanya ibunya itu. Oh iya, tadi saya juga sempat membaca ya, untuk abon lelenya di sini ada 3 varian ya, super hot, hot sama original. Betul ya. Oh, jadi yang super hot ini pedes banget kan? Iya, pedes banget yang super hot. Ini juga dibuat dari cabai asli. Bukan cabai-cabean ya? Bukan cabai-cabean. Iya. Saya takutnya ini cabai-cabean ya. Oke, ada yang sudah masuk, ini coba kita angkat dulu ya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Dengan Cahyono, Mbak. Mas Cahyono di mana, Mas? Saya di Purworejo, Mbak. Oh, di Purworejo. Nggih, monggo mau tanya apa ini, Mas? Iya, saya tertarik sekali nih walaupun baru awal disampaikan ya. Iya, betul. Tentang menunya. Ini yang saya tanyakan. Seandainya saya pesan, itu apakah harga paketan itu sama dengan harga per porsi ataukah ada pengurangan? Kalau paketan sekian, kalau satu porsi tadi 12.000. Iya. Gitu ya. Mau beli banyak ya? Iya, kalau ada event-event kan kalau perlu ya
manggil ini Oke, aja sip. atau pesan. Yang kedua Mbak, seandainya harga dasarnya itu naik atau turun, apakah harga proporsinya juga ikut naik? Oh, Iya. lele ini munda ya opo gitu Nah, barangkali lelenya sekarang 18.000 1 kilo. Iya. Nah, mungkin dinaikkan atau standar tetap Oke. 12 ribuan. Tetep kaya Pak, tapi dikurangi Ya. isine. Kelem ta? Iya, rupanya ini aneh ini mancan. Walaupun Lah, lele itu bisa makanya. divariasi. Nah, salut sekali. Iya. Jelasnya belum tahu. Mudah-mudahan Nah. nanti bisa nyicipi gitu loh. Oke, Iya. sip, bisa Itu ada Pak. 2 pertanyaan. Oke. Yang terakhir alamatnya lebih jelas. Oh, gitu ya, Nomor alamat. telepon dan HP-nya. Iya. Nggih. Terima kasih. Nggih. Saya dengarkan terus. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak untuk Pak Cahyono yang ada di Pulau Rejo. Nah, ini katanya kalau beli dalam jumlah banyak gitu ya, apakah sama dengan harga per kemasannya tadi yang katanya 12.000 gitu? Ada ini nggak minimal gitu? Kalau beli pasti ada harga khusus untuk para reseller biasanya kita. Reseller baik di dalam kota ataupun di luar kota biasanya kita sudah seluruh pulau yang ada di Indonesia itu rata-rata sudah pernah merasakan produk kita, meskipun yang di dalam kota masih belum in. Harganya biasanya ada harga khusus untuk reseller. Oh, jadi gitu nanti ya. bisa Jadi kalau kontak pengen kami. jadi reseller bisa ya menghubungi Mas Wahyu ya. Iya, nanti bisa menghubungi saya atau Mbak Putri. Nanti kita kasih harga khusus, harga Iya. potongan buat yang ingin jadi reseller produk kami. Tapi kalau misalkan hanya untuk beli aja buat keluarga, soalnya kebetulan habis nyoblos kan keluarganya pulang semuanya ke kampung gitu, mau beli Jadi banyak beli gitu, banyak. ada Oh, ini juga jelas, tetap nanti pasti ada ya. potongan harga khusus. Oke. Nah, kalau mau potongan khusus Pak Cahyono ya, bisa datang aja, alamatnya disebutkan sekalian juga, tadi kan tanya alamat sama nomor Iya. telepon gitu ya. Untuk Di mana nih, Mbak? alamatnya deket kok sama Pak Cahyono ini, Pulau Iya. Rejo. Di mana? Ini alamatnya di Dusun Kangkungan. Oh, Kangkungan situ. Iya, Desa Kemantren. Cek, Kecamatan Pak, gampang Gedek. Pak. Di sebelah mana ancer-ancernya? Di mana ya ancer-ancernya? Ini agak susah memang. Oh, agak susah. Iya, deketnya SD Kemantren 1 kan Oh. di desa ya, jadi agak masuk-masuk. Iya, deket SD Kemantren 1 Iya, ya. nanti ada tempat produksinya di dekat Ada situ. ininya besar kan? Ada spanduk, tulisannya. ada tulisannya gitu ya. Nanti bisa menghubungi nomor telepon Nomor teleponnya berapa? 0857 0857 ya 1 1 3-nya 3 kali 333 7224 7224 ya. ya, 0857 1333 7224 ya. Betul Nanti ya. untuk info selengkapnya bisa langsung ditanyakan melalui kontak kami. Oke, ya. Untuk bahan dasar kalau misalkan naik lelenya, apakah ini juga berpengaruh sama harganya? Nah, ini kebetulan kami menggunakan membina beberapa peternak. Jadi memang bahan bakunya kami dapat sendiri. Oh, jadi ambil Budidaya langsung dari sendiri. Kita Iya. budidaya sendiri. Oh, budidaya sendiri ya. Budidaya sendiri dan membina beberapa peternak khusus untuk Produk kami. produk kami. Oke. Jadi insya Allah nanti harga bisa dikontrol. Iya. Jadi prosesnya di Olefood ini adalah mulai dari yang dasar sampai masaknya Iya, di betul. Olefood ya. Iya, Iya. ya. Oke, ini yang masak siapa ini yang bagian ini? Mbak Kebetulan Putri sama Mas Wahyu. Enggak. ada khusus. Ini kebetulan yang paling berperan besar adalah ibu Oh, ibu. saya ya. Oh, Ibu. Ibu saya yang punya resep rahasianya, Oh, gimana rasanya biar enak iya, iya, gitu. iya. Jadi kami lebih ke manajemennya, fokus ke manajemen dan Oh iya, pemasaran. yang muda-muda lebih Iya. ke pemasarannya Iya, ya. yang- Ibu yang tahu ini yang ya. di dalam yang udah ibu-ibu Sudah aja. berapa banyak yang maksudnya pekerjanya di sana Pekerjanya. yang memproduksi Iya, ini? kami menyebutnya bukan pekerja, Iya. tapi mitra. Oh, mitra ya. Iya, mitra yang tadi disebutkan KSM Bina Mandiri. Mm-mm. Jadi kami itu bermitra dengan ibu-ibu yang memang dibina khusus untuk memproduksi produk kami. Ibu-ibu tetangga Iya, tetangga kanan kiri tetangga begitu kanan ya. kiri Kanan ya, kiri. betul. Itu sekitar 10 orang. 10 orang. Iya. Oh, awalnya berapa? Awalnya sekitar Apakah dari awal memang dari sudah 10 awal orang? Memang 10 orang yang kita bina jadi kelompok. Nah, itu kemudian yang Nggak terus- butuh satu lagi nih. Saya kayaknya juga habis siaran tuh nggak ada pekerjaan apa-apa kok loh. boleh. Oke, kita coba angkat dulu satu telepon ya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Iya, Mbak Ana. iya selamat pagi juga. Ini sama siapa ini?
Dengan Mbak Ayu Mbak Ayu di mana, Mbak? di Pulau. Oh, di Pulau juga. Oh, tonggo iki kae. Tonggo Mas Cahyono ta sampean? Iya. Iya. Monggo Mbak Ayu, mau tanya Ini apa Mbak Ayu? mau tanya sama Mbak sama Masnya. Selamat Iya. pagi Mbak sama Mas. Selamat Mbak pagi. siapa? Mas siapa? Bu Ayu. Ini sama Iya, Mbak mau Putri tanya. sama Mas Ini Wahyu. menunya apa aja ya Mbak ya? Gimana? Menunya. Menunya? Iya. Oh, ini tahu apa pengen tanya variasi apa menunya lelenya apa aja di Olive gitu? Iya. Oh, Dan oke. apa ya seperti apa itu masih dikerjakan manual atau modern? Oke. Terima tanya itu aja Itu ya aja, buat Bu. Mbaknya. Semoga Nggih. sukses. Terima kasih. Nggih, matur Assalamualaikum. suwun. Waalaikumsalam. Terima kasih ya buat Ibu. Coba tadi ada yang tanya lagi Mbak ya atau Ibu ya, Ibu Ayu yang ada di Pulau. Tanya ada variasi menu apa aja di olahan lele Olive Food. Iya, Tadi sempat dijelasin tapi nggak apa-apa mungkin iya, mungkin belum tadi. sempat denger ya. Untuk menunya sendiri produknya dari Olive Food ada 3 macam, yaitu bakso lele, nugget lele, sama abon lele. Nah, untuk Tuh. proses produksinya dikerjakan Manual apa modern? semi otomatis. Oh, maksudnya gimana nih? Jadi ada beberapa yang dikerjakan manual Heeh. dan ada beberapa yang memang menggunakan mesin. Dilihat dari tingkat kesulitannya atau Iya. gimana ya? Yang di ini secara manual apa? Untuk misalnya abon itu kita menggunakan manual karena untuk menjaga kualitas rasa seperti itu. Gitu ya. Untuk nugget dan bakso beberapa ada yang menggunakan manual, beberapa ada yang mesin. Jadi prosesnya ada Iya, yang manual, ada misalnya yang kayak mesin. Untuk mix mencampur-campur menggunakan mesin mixer gitu. Oh, gitu ya. Biar nggak berat-berat ibu-ibunya. Ya, soalnya ini kan yang dibikin nggak hanya 1-2 kilo aja ya, Iya. banyak ya tiap harinya. Itu, oke. Itu tadi ya jawaban dari Mbak Putri untuk Ibu Ayu yang ada di Pulau. Buat Sobat R yang lainnya yang mau nanya, monggo ini ya. Ini saya juga pengen tahu bagaimana sih awalnya tertarik mengolah lele menjadi produk makanan dengan bentuk lain seperti abon misalnya kayak gitu. Gimana nih awal Jadi, ketertarikannya? Awalnya itu terinspirasi dari banyaknya peternak lele di Desa Kemantren sendiri. Oh, banyak di situ iya, ya? jadi lumayan banyak. Mm-mm. Jadi daripada langsung dijual konsumsi begitu. Apalagi waktu kemarin-kemarin tuh banyak lele besar-besar. Oh. Lele besar-besar kan nggak mungkin dijual ke pasar. Iya, iya. Siapa mau makan lele Iya. 1 kilo isi Gede satu? nih kayak ngono gitu Mas Notok Ya, akhirnya itu ngono. terinspirasi gimana kalau diolah menjadi produk lain yang lebih tinggi nilai ekonominya gitu. Ya, jadilah kita punya ide yang tadi itu nugget, bakso dan abon. Oh, Seperti gitu. itu. Iya. Memang di sana banyak yang membudidayakan lele ya di Iya. Kemantren ya. Iya, memang Oh. banyak. Kalau kita lihat secara itu memang banyak. Terus secara SDM-nya kan kadang orang-orang peternak itu pokoknya syukur jual gitu aja ya. Daripada kayak gitu Kadang nanti harganya nggak Iya, sesuai juga apalagi- seperti itu. iya, apalagi kalau kena tengkulak-tengkulak kayak gitu kan harganya jadi Turunnya turunnya drastis gitu. drastis, tapi harga di pasaran nanti malah Mahal. kasihan peternaknya juga. Iya, Nah, iya, ini iya. Mas Wahyu dulu mantan Jangan-jangan yang punya apa ini ternak lelenya Mas Wahyu sendiri ini ya. Iya. Pengalaman Mas Wahyu. Iya. Dulu ini mantan penjual tengkulak lele. lele Iya. di pasar Perning. Oh, gitu penjualnya. Iya, penjualnya. Oh, gitu. Sampai sekarang masih ya? Masih aktif. Kalau sekarang enggak, soalnya lelenya sudah jadikan Olive Food. Oh, gitu. makanya. Jadi lebih enak loh ya. Kalau dulu kan jual lele itu muncrat-muncrat Iya. mencal-mencal. Sekarang lebih enak bawahnya juga, Nah, lebih kering ya. Pokoknya jauh dari basah. Iya. Nah, ini untuk bisa mendapatkan ide kreatif mengolah lele jadi beragam olahan, belajar dari mana sih idenya kok sama itu loh? Oh, punya pikiran bikin nugget lele, bakso lele gitu. Saya aja nggak pernah kepikiran loh. Ya, banyak belajarnya dari internet, misalnya dari beberapa sumber untuk tahu apa sih produk yang pas untuk makanan ikan. Produk yang pas tapi tetap enak. Nah, kemudian setelah ada ide, muncul ide, kita ajukan usulan. Jadi awalnya kami bukan pribadi. Oh, Jadi kami gimana? usulkan kalau di desa kami kan ada PNPM. Nah, itu kami usulkan jadi program PNPM. Gitu. Akhirnya
disetujui diadakan pelatihan khusus untuk membuat ini. Jadi kami belajarnya ya dari pelatihan. Yang datangkan ininya dari mana? Kebetulan kita nggak datang. Untuk apa, mendatangkan trainer? tutor. Oh, enggak. Kami yang datang ke tempatnya. Oh, jadi kayak semacam apa ya? Studi banding gitu ya? Iya, semacam gitu. Semacam gitu. Jadi di sana kemana? dilatih. Kalau kita dulu itu kita relasinya ke CSR, sebuah perusahaan swasta. Terus kita kebetulan ada rekan di sana, jadi semua ditanggung sama pihak perusahaan yang memang beliaunya mempunyai program khusus untuk mengangkat UKM juga. Jadi dulu awalnya kita itu pengen belajar UKM kemana, akhirnya alhamdulillah sampai ketemu oleh beliau, dan sampai sekarang kita juga kadang ada beberapa orang yang memang pengen pelatihan. Di sana semua tempat fasilitas beliau yang mendanai, sampai yang memfasilitasi juga. Ya, jadi gitu ya. awalnya belajar dari pelatihan itu. Kita yang datang ke tempatnya ya. Ibu-ibunya diboyong ke sana semua. Oh, jadi berapa rombongan waktu itu? Sekitar 20 orang. 20 orang. Iya, diajak semuanya. Jadi belajar bersama-sama di sana. Terus pulang sudah tahu ilmunya, kita coba sendiri, bikin resep khusus yang memang kan walaupun di sana kan diajari tekniknya saja, untuk resepnya kan tetap kita olah sendiri gimana biar enak, biar harga jualnya tidak terlalu tinggi seperti itu. Jadi itu juga prosesnya seperti itu. Waduh, luar biasa sekali. Ini sudah berapa tahun Olefood ini? Belum lama. Berapa ini? Akhir tahun kemarin. Akhir tahun, Desember. Berarti baru. Jalan 4 bulan ini ya? Masih baru banget. Waduh, luar biasa. Ini sudah sampai kemana? Kalau ngirim produknya Olefood? Kalau ngirim dari beberapa reseller sudah ada di Kalimantan. Terus yang kemarin itu ke NTB juga. Waduh. Ya, untuk yang daerah Jawa itu sudah Semarang, Jogja, Jakarta juga. Ini kita nunggu perizinan, sudah masuk ke, insya Allah kita menembus pasar retail juga. Gitu ya. Iya. Ini dari teman-teman yang kebetulan di Jakarta, di Kalimantan, atau gimana awalnya? Ada beberapa yang memang rekan-rekan kami yang ada di luar kota, tapi kebanyakan dari online. Iya. Online. Nah, nih sobat RFM juga yang sekarang lagi online ya, bisa melihat di Facebook di Olahan Lele Olefood ya, alamatnya ya. Olahan Lele Olefood, bisa dilihat-lihat di situ ya, produknya apa aja. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan juga, silakan. Ini ada Mbak Putri sama Mas Wahyu yang siap menjawab ya sobat R ya. Apalagi ada 3 bingkisan di sini dari Olefood yang akan diberikan untuk penanya terbaik. Coba kita angkat telepon dulu. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Dari Halimatus. Halimatus? Ya. Di mana Mbak Halimatus? Di Keranggan. Oh, di Keranggan, dekat sini aja ya. Apa yang mau ditanyakan ini Mbak Halimatus? Itu mau tanya kalau abon lelenya itu berapa bulan tahannya. Terus habis itu kalau buat seumpama nggak mau buat sendiri, bikin sendiri tapi nggak pakai ikan lele, misalnya ikan patin, misalnya atau lainnya, bisa apa enggak kira-kira? Mau ikan yang lain? Ya. Kira-kira mbaknya ini bisa apa enggak? Oh ya, begitu. Oke. Itu aja. Oke, sama-sama, terima kasih buat Mbak Halimatus yang ada di Keranggan. Oke, kita tadi nyimpan satu pertanyaan ya dari Mbak Halimatus ya. Mbak Halimatus yang ada di Keranggan, Tonggo Dewi ini katanya kalau abon lele ini tahan berapa lama biasanya yang sudah kemasan? Ayo jawabnya sampai sedih sih. Abon lele tahannya sekitar 3 bulanan. 3 bulan ya? Iya. Itu kalau sudah terpakai nyimpennya gimana baiknya? Oh ya, kalau misalnya sudah dibuka terus kemudian masih ada sisanya, sebaiknya ditaruh dalam kulkas, nanti bisa lebih awet. Tapi kalau masih rapat ya 3 bulan 4 bulan masih tahan. Di luar ini suhu ruangan berapa ini tahannya? Suhu ruangan mungkin 1 minggu. 1 minggu aja ya. Tapi asal ditutup rapat, misalnya dikareti gitu. Kalau dibiarkan terbuka nanti terkontaminasi. Iya, betul itu ya. Terus misalkan kalau ada yang request mau ikan yang lain bisa nggak? Ini mau ikan apa sih sampean Mbak Halimatus yang pengen dibikin abon ini? Sebenarnya
ada beberapa ikan lain yang bisa untuk abon, tapi kalau kami khusus masih lele ya, khusus soalnya lele. Karena kan ikan air tawar yang harganya juga lumayan terjangkau, kemudian rasanya juga enak dan banyak penggemarnya begitu. Lele itu ya. Kalau kebanyakan abon lain itu dari ikan air laut. Nah, kalau misalkan kan kayak jauh dari ikan laut. apa itu? Ikan tuna biasanya. Ikan tuna kayak gitu ya. Gitu. Iya, oke, bisa Mbak. Tapi kebetulan karena di sini olahan lele, jadinya memang abonnya abon lele, begitu ya Mbak Alimatus ya. Oke, ini saya juga pengen tahu nih Mbak ya, untuk pemasaran produk Olefoodnya pertama kali mengenalkannya seperti apa nih? Pertama kali kita perkenalkan produk Olefood itu via online. Kita langsung memanfaatkan online ya? Iya, jejaring sosial kayak Facebook, Twitter, terus sosial media lainnya. Terus kalau ke offline-nya kita lebih ke ibu-ibu PKK yang biasanya yang ada di desa-desa atau komunitas-komunitas juga itu kita promosi ke situ kalau offline. Itu untuk ibu-ibu PKK yang ada di sekitaran situ aja atau sudah merambah ke ibu PKK yang lain ya di luar desa? Untuk sementara di wilayah desa sekitar dan yang ada di Kabupaten Mojokerto terutama. Soalnya biasanya kalau orang Jawa itu kan yang satu cocok pasti yang satu ikut nular. Iya, ketular gitu ya. Dan impact-nya memang luar biasa bagus dari banget. ibu-ibu PKK itu ya. Iya. Oke. Untuk Facebook sendiri ini juga kayaknya ini ya cukup sangat membantu ya. Karena kebanyakan rekan-rekan sekarang kan bermainnya online. Iya betul. Enggak hanya anak-anak muda, ibu-ibu kalau pagi tuh goreng tempe sama ini Facebookan ya. Apalagi sejak join grupnya kuliner anak Mojokerto. Itu sangat pesat sekali. Iya, sangat membantu. Banyak sekali kemajuannya. Soalnya kan rata-rata pecinta kuliner tuh bergabung di situ. Ngumpulnya di situ gitu betul. ya. Jadi sangat membantu sekali ya. Betul. Oke, jadi merasakan manfaatnya, dampaknya bergabung sama komunitas kuliner arek Mojokerto. Nah, ini kalau Mbaknya melihat produknya kan lele nih bahan dasarnya ya. Nilai plus dari lele sendiri ini apa? Kalau melihat dibandingkan ikan-ikan yang lainnya. Kalau ikan lele daripada ikan-ikan lainnya yang pertama yaitu nilai nutrisinya yang lebih besar, proteinnya juga karena di dalam lele juga terkandung omega 3 yang nggak kalah dengan ikan-ikan air laut lainnya gitu. Terus yang kedua nilai bahan bakunya yang relatif bisa didapatkan juga. Kebetulan kita juga mengembangkan peternak-peternak lele yang ada di sekitar desa Kemantren juga, membina terutama. Kita juga memanajemeni pemasarannya sehingga nanti bisa dikembangkan melalui Olefood juga. Terus kemudian ini bagus banget buat anak-anak, ibu-ibu hamil sama balita itu bagus banget karena proteinnya tinggi, jadi membantu perkembangan otak. Oh gitu ya? Iya, daripada kalau misalnya ayam, apalagi ayam potong itu kan banyak obat dan suntikannya. Iya, lagian harganya juga relatif lebih murahan ini ya lele ya daripada ini. Tapi rasanya hampir sama. Jadi keunggulannya seperti itu. Jadi murah, terus rasanya juga enak, terus bermanfaat juga. Ya, mulai dari anak-anak, ibu hamil juga seperti itu. Ini kalau untuk lelenya sendiri mendapatkan bahan dasarnya sudah ada sendiri mitranya, atau kalau misalkan ada peternak lain nih pengen juga istilahnya ini juga jadi mitranya gitu, gimana? Kalau mungkin ada peternak lain yang pengen bermitra dengan kami, nggak apa-apa, nanti bisa dikondisikan, bisa diinfokan juga, nggak apa-apa. Gitu ya. Nanti bisa langsung menghubungi kami, nanti bisa. Iya. Sebenarnya modus Sobat R. Ada saudara sih kemarin habis ini punya ternak gitu loh, ternak lele ya. Tapi ada di luar kota di Jombang, nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa, asal mau kirim ke sini. Jadi paling nggak kan nanti ini dijual di mana? Saya kan sudah ada ini olahan lele Olefood ya kan, nggak apa-apa tahu modus sedikit. Oke deh, kita jeda sejenak ya. Setelah ini nanti kita juga akan memberikan tips juga buat Sobat R gimana sih kalau pengen membuka usaha kuliner ya, apalagi kalau melihat dari Mas Wahyu, Mbak Putri juga dalam waktu berapa bulan sudah Olefood udah cukup banyak dikenal gitu kan. Oke, ini untuk yang terakhir nih saya juga pengen tahu ya. Sekarang ini produksinya
dibuat berdasarkan order apa ada stand khusus nih? Kalau misalkan saya tiba-tiba kok kepingin nganu rek aku ngerami kepingin pentol lele rek, ngono langsung datang ke stand atau by order dulu? Jadi kami ini nggak dibuat berdasarkan order gitu, nggak. Setiap hari ada selalu ready stock. Jadi tapi kami belum punya toko atau stand khusus. Jadi kami masih di rumah saja. Di rumahnya Mbak Putri ya? Iya. Ya? Di Desa Kemantren Dusun Kangkungan tadi. Kalau misalnya ada yang mau atau tiba-tiba pengen terus beli deket atau pesen, sama alamat, boleh langsung datang. Pasti ada ya produknya ya? Iya pasti ada. Nggak pernah pasti. kehabisan ya? Selalu ready stock. ready Nanti kalau stock. habis kita bikin lagi. Nah, namun kalau misalnya jauh dan males, nah itu bisa langsung pesan. Bisa ada ini dikirim? Ada jasa pengiriman? Ada. Nanti kalau misalnya untuk sesama Mojokerto, apalagi kalau untuk daerah kota dan wilayah dekat dengan Desa Kemantren, kita kasih free ongkir. Begitu. Jadi setiap hari kita selalu ada pengiriman. Nah, nanti itu bisa langsung SMS ke nomor tadi 085 71 3 kali 7224 ya, atau pesan lewat Facebook juga bisa. Bisa ya, inbox nanti gitu bisa ya. Bisa inbox nanti alamatnya di mana, pesan apa aja nanti langsung kita kirim hari itu juga. Gitu. Oke, sip ya. Kalau ini yang terakhir nih, tips buat Sobat R yang pengen membuka usaha kuliner ya sebagai penyemangat. Apalagi saya kira ini baru masih akhir Desember akhir tahun kemarin gitu. Tapi ini sudah luar biasa ya bagi saya nih. Gimana nih tipsnya? Nah ini Mas Ayu sama Mbak Putri nih. Mbak Putri aja. Oh Mbak Putri aja. Tipsnya kalau ingin membuka usaha apa aja ya, pada umumnya usaha nggak harus di kuliner, yang penting itu niatnya aja. Niat ya? Iya, niat sama fokus. Saya niat ada Mbak, modal nggak ada Mbak. Nah itu. Kalau modal itu kan tidak harus selalu berupa uang. Kalau kami sendiri pribadi juga nggak punya kalau modal uang sebanyak itu. Modalnya niat gede ya? Modalnya niat. Modalnya niat sama fokus. Kalau misalnya pengen usaha ini ya sudah dijalani aja. Ada susahnya, ada senangnya nanti ya dijalani aja. Intinya niatnya aja. Mungkin ini nggak melihat prospek gitu nggak istilahnya, atau mungkin mencari hal yang lain gitu. Kalau saya lihat kan kayak Olifood itu kan beda gitu loh, nggak pernah ada orang jual lele pecel lele itu ya kan? Iya, terutama kalau gitu misalnya usaha itu dicari-cari dulu kira-kira usaha apa yang memang prospeknya masih besar, kemudian sesuai dengan kemampuan kita dan kantong kita gitu. Bagaimana menyesuaikan antara modal dan peluang seperti itu. Percuma kalau misalnya kita pengennya ada yang peluangnya besar tapi modalnya besar juga, kita nggak punya juga percuma seperti itu.